Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan bahas buku Petik Jilid 5H, temanya lingkungan sahabat kita. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang sudah menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk melihat halaman video sebelum dan sesudahnya silahkan cek di kolom deskripsi. Untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku Petik 5H nya, yaitu di halaman 100. Di halaman 100 ini adalah latihan muatan IPS. Nomor 1, lengkapilah tabel berikut dengan peran yang dilakukan serta keuntungan yang diperoleh oleh pelaku usaha ekonomi berikut. Nomor 1, petani daun teh. Peran yang dilakukan adalah produsen dan keuntungan yang diperoleh adalah menghasilkan teh. Nomor 2, pedagang, bukan kain ya adik, yaitu ikan. Pedagang ikan di pasar, peran yang dilakukan adalah distributor dan keuntungan yang diperoleh adalah memasarkan hasil tangkapan nelayan. Nomor 3, penyadap getah karet. Peran yang dilakukan adalah produsen, kemudian keuntungan yang diperoleh adalah memproduksi ban untuk kendaraan. Nomor 2, hubungkan dengan garis kegiatan ekonomi berikut dengan peran yang harus dilakukan. Produksi, silakan tarik garis ke sini, yaitu mengolah air laut menjadi air garam sebagai penyedap rasa alami. Kemudian yang ini adik-adik, distribusi ada 3. Yang pertama adalah mengantarkan barang produksi ke konsumen di berbagai wilayah. Dan yang selanjutnya adalah menjual berbagai sayuran segar di pasar tradisional. Dan satu lagi adalah mengantarkan penumpang menuju tempat tujuannya. Yang konsumsi ada 3. Yang pertama adalah garis D, menggunakan pensil 2B untuk mengerjakan soal-soal ujian. Kemudian garis D, membuat nasi goreng untuk sarapan pagi. Dan satu lagi adalah membayar tiket sebelum masuk ke tempat wisata. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Permisi Bu, apakah Ibu menjual seragam? Iya deh, apa ukuran yang dicari? A, apa usaha ekonomi yang dilakukan pada gambar tersebut? Jawabannya adalah usaha perdagangan. B, siapakah tokoh yang berperan dalam sebagai produsen? Jawabnya adalah penjahit dan pabrik garmen. Yang C, siapakah tokoh yang berperan sebagai distributor? Jawabnya adalah petugas koperasi. Yang D, siapakah tokoh yang berperan sebagai konsumen? Jawabnya adalah Ibu Penny dan Benny. Yang E, apa keuntungan yang diperoleh dengan adanya usaha ekonomi tersebut? Jawabannya adalah memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Nomor 4, berilah tanda centang pada tindakannya menggunakan cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Yang A, membayar ongkos transportasi umum sesuai tarif yang berlaku. Jawabannya adalah centang. B, memuji keindahan lukisan milik teman. Jawabannya adalah centang. C, menawar barang dengan harga yang wajar. Jawabannya masih centang. D, membayar upah pegawai terlambat. Itu silang. E, mengucapkan terima kasih kepada penjual setelah membeli barangnya. Jawabnya adalah centang. Nomor 5, Pak Dewa berdagang nasi uduk setiap pagi. Pak Dewa melayani pembeli yang akan membeli nasi uduknya untuk sarapan pagi. A, apa kegiatan ekonomi yang dilakukan Pak Dewa berdasarkan usahanya tersebut? Jawabnya adalah produsen. B, menurutmu apakah kegiatan ekonomi yang dilakukan Pak Dewa termasuk produksi? Jelaskan. Jawabannya adalah iya. Karena Pak Dewa membuatnya dari bahan mentah hingga jadi. C, apa kebutuhan yang dipenuhi oleh usaha Pak Dewa? Jawabannya adalah kebutuhan pangan. D, jika kamu menjadi pembelinya, apa keuntungan yang kamu peroleh dari usaha milik Pak Dewa? Jawabnya adalah kebutuhan makan terpenuhi. Jika sudah, kita lanjutkan muatan PPKN adik-adik yang ada di halaman 103. Kerjakan soal-soalnya. Nomor 1, Festival Budaya Daerah akan mempertemukan orang-orang dari berbagai tempat. Seringkali pemerintah provinsi membuat festival budaya daerah dalam peringatan hari jadi daerahnya. Apa saja manfaat yang akan diperoleh dari pelaksanaan festival budaya daerah? Berikan tanda centang.
untuk manfaat tersebut. Yang dicentang yang pertama adalah ini, yaitu menambah wawasan masyarakat setempat tentang budaya daerahnya. Kemudian ini juga dicentang kalimat yang kedua, yaitu mempererat persaudaraan dengan masyarakat di daerah lain. Kalimat yang ketiga juga dicentang menciptakan ide-ide baru dari perkenalan antar seniman. Dan yang terakhir ini dicentang ada yaitu menambah penghasilan para seniman daerah. Nomor 2, para pengunjung tempat wisata akan disuguhkan dengan kerajinan tangan khas daerah setempat. Sebagai contoh, kerajinan perak dari Kota Gede, Yogyakarta, kerajinan rotan dari Banjarmasin, dan kerajinan kulit kerang dari Maluku. A. Jika memiliki uang lebih, apakah sebaiknya kita membeli kerajinan khas daerah yang kita kunjungi? Jelaskan alasanmu. Jawabannya adalah iya, karena untuk menghargai hasil karya kerajinan daerah lain. B. Jika tidak memiliki uang lebih, bagaimana cara terbaik kita menolak tawaran pada pedagang souvenir? Jelaskan alasanmu. Jawabannya adalah meminta maaf dan memuji souvenir yang dijualnya. Nomor 3, perhatikan peristiwa-peristiwa yang terdapat pada gambar berikut. Apa pendapatmu tentang tindakan pada peristiwa-peristiwa tersebut? Jelaskan alasanmu. Jawabannya adalah setuju. Alasannya karena meminta izin terlebih dahulu sebelum foto. Permisi, apakah saya boleh minta izin untuk berfoto bersama Bapak dan Ibu? Jawabannya boleh, nak. Oke. Kemudian bawahnya, tindakanku setelah selesai berfoto yaitu mengucapkan terima kasih. Yang B, setuju atau tidak setuju? Jawabannya adalah tidak setuju. Nah, karena meletakkannya di bawah lantai ya tadi. Alasannya karena anak tersebut meletakkan pakaian adat di lantai, seolah tidak menghargai ya adik-adik ya. Kemudian tindakanku setelah melepas pakaian seharusnya adalah merapikan kembali pakaian adat tersebut. Kemudian nomor 4, apa cara yang harus dilakukan para pelaku usaha berikut agar barang dagangannya cepat laku? Tulislah alasanmu tentang cara tersebut. A. Cara yang dilakukan pelaku usaha adalah, jawabnya, memberikan diskon. Diskon itu potongan harga ya adik-adik ya. Kemudian alasannya adalah karena agar konsumen tertarik untuk membeli. B. Cara yang dilakukan pelaku usaha adalah, jawabnya, menyebarkan brosur produk. Alasannya adalah agar konsumen tertarik untuk membeli. Nomor 5, setiap toko memiliki aturan masing-masing. Tulislah cara kita menghargai aturan yang ada di dalam toko tersebut. Jelaskan akibatnya jika kita melanggar aturan tersebut. A. Cara kita menghargai aturan toko yaitu tidak membuka plastik pembungkus buku. Kemudian 2, akibat bagi toko yang jika kita melanggar aturan yaitu toko akan merasa dirugikan. Wah, sepertinya sudah ya adik ya. Baiklah adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham. Dan jangan lupa ikutin saya juga di Instagram yaitu Kurniawan813. Bagi yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, terima kasih. Bagi yang belum, silahkan di subscribe. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan buku-buku tik jilid 5H dengan tema lingkungan sahabat kita. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.